wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Neshila Putri Dayamulisa dengan NIM 151423124, mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip dan model-model dari pembelajaran kelas rangkap. Semuanya, pembelajaran kelas rangkap atau PKR adalah metode pengajaran yang digunakan untuk mengelola kelas dengan jumlah siswa yang beragam dan seringkali dalam situasi di mana satu guru mengajar lebih dari satu kelas. Nah, berikut ini beberapa prinsip dasar dalam pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang pertama ini ada perencanaan yang matang. Nah, guru perlu merencanakan pembelajaran dengan baik untuk mengakomodasi kebutuhan siswa yang berbeda. Nah, ini termasuk penyusunan materi, metode pengajaran, dan evaluasi yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian ada manajemen kelas yang efektif. Nah, pengaturan ruang kelas dan pengelolaan waktu yang baik sangat penting nih untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, maka dari itu, guru harus mampu mengatur tempat duduk dan membagi kelompok dengan efektif. Selanjutnya ada variasi metode pengajaran. Nah, dengan menggunakan berbagai metode pengajaran seperti diskusi, presentasi, dan praktik dapat membantu menjaga perhatian dan keterlibatan siswa. Nah, pendekatan yang bervariasi juga dapat memenuhi berbagai gaya belajar siswa loh. Kemudian ada kolaborasi antar siswa. Nah, dengan mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil dapat meningkatkan keterampilan sosial dan pemecahan masalah. Nah, dengan pembelajaran kolaboratif juga dapat membantu siswa belajar dari satu sama lain. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi dan sumber belajar. Nah, dengan memanfaatkan teknologi dan berbagai sumber belajar dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Nah, di mana dengan penggunaan alat bantu visual seperti video dan platform pembelajaran online dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dan prinsip yang terakhir ada umpan balik dan evaluasi yang teratur. Nah, dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan evaluasi secara berkala, hal ini sangat penting untuk memantau kemajuan siswa. Nah, ini membantu guru dalam menyesuaikan strategi pengajaran yang digunakan. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari pembelajaran kelas rangkap. Nah, tetapi semuanya kita sudah tahu bahwa pembelajaran kelas rangkap ini atau PKR merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengelola kelas dengan jumlah siswa yang beragam. Nah, dalam konteks ini terdapat beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Nah, berikut adalah beberapa model pembelajaran kelas rangkap yang umum digunakan. Yang pertama ada model proses belajar arahan sendiri atau PBAS. Nah, model ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan minimal dari seorang guru. Nah, guru ini berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sumber belajar dan memantau kemajuan dari siswa tersebut. Selanjutnya ada model proses belajar melalui kerjasama atau PBMKS. Nah, dalam model ini siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, adapun beberapa submodel dalam PBMKS ini yaitu meliputi ada model olah pikir sejoli atau MOPS di mana siswa bekerja dalam pasangan untuk menyelesaikan tugas yang membantu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Kemudian ada model tutorial teman sebaya atau MTTS di mana siswa yang lebih mampu membantu teman sekelasnya dalam memahami materi pembelajaran. Dan yang terakhir ada model diskusi meja bundar atau MB, di mana siswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk berbagi ide dan pemecahan masalah. Kemudian ada model pembelajaran kooperatif. Nah, model ini menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil. Nah, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan kelompok. Selanjutnya ada model pembelajaran berbasis proyek. Nah, dalam model ini, siswa terlibat dalam proyek yang memerlukan kolaborasi dan penerapan pengetahuan dalam situasi yang nyata. Nah, hal ini dapat membantu siswa untuk belajar secara aktif dan juga kreatif. Dan yang terakhir ada model pembelajaran inquiry. Nah, model ini mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan
dan mencari jawaban melalui penelitian dan eksplorasi. Nah, hal ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis dari seorang siswa. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai prinsip-prinsip dan model-model dari pembelajaran kelas kakap. Semoga semuanya bisa paham dengan penjelasan saya dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.